Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kembali Allah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk duduk di sini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi beliau salat, sahabat menyaksikan, sahabat salat, tabi'in menyaksikan, tabi'in salat, tabi'in menyaksikan, sampai kepada guru kita insyaallah. Maka momen Isra Mi'raj itu momen memperbaiki salat kita. Momen Isra Mi'raj momen di mana kita perlu mengingat betapa rahmat Allah luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Mengapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena belahan jiwa beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal selama kurang lebih 25 tahun Rasulullah bersama Khadijah, atau Khadijah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selama bersama Khadijah tidak ada wanita lain yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tolong hitung. Rasulullah menikah umur 25, bersama Khadijah 25 tahun, berarti umurnya berapa? 50 tahun. Meninggal umur berapa? Meninggal umur 63. Sisanya berapa? 63 diambil 50, 13 tahun. Setelah Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikah dengan wanita lain. Mengapa? Karena yang digaungkan, yang sering kita dengar, Rasulullah itu mengambil konsep poligami. Salah besar. Justru beliau itu monogami. Rasulullah bersama Khadijah berapa tahun tadi? 25 sama 13 tahun, banyakan mana? Banyakan 25. Yang 25 ini nggak pernah disampaikan. Padahal beliau bersama Khadijah dan tidak ada wanita lain selain Khadijah, itu 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal, baru Rasulullah diminta menikah lagi. Dan jawaban beliau apa? Tidak ada yang seperti Khadijah. Masya Allah. Enak ya Bu kalau suami bilang nggak ada yang seperti mama. Makanya sempat menduda, sempat sendiri, sampai akhirnya Khawalah mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrimu Fatimah masih kecil, sementara dakwah harus tetap berjalan, menikahlah." Baru di situ beliau bertanya, "Memang siapa yang akan kau kenalkan kepadaku?" Kata Khawalah, "Kalau kamu ingin janda, maka nikahi Saudah. Kalau kamu ingin gadis, maka nikahi Aisyah." Yang dipilih duluan siapa? Saudah. Seorang nenek berumur 70 tahun. Ada yang mengatakan 68 tahun. Saudah itu umurnya 68 atau 70 tahun, anaknya 10. Kalau suami kita ditawarkan janda atau gadis, milihnya mana? Memang sudah pernah nawarin? Belum kan? Tapi beliau memilih Saudah, seorang nenek berumur 68 tahun atau 70 tahun. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah punya kelainan dan seterusnya, itu salah besar. Karena pertama beliau monogami 25 tahun.
Yang kedua, ketika beliau diminta memilih, yang dipilih bukan seorang gadis tetapi seorang janda, seorang nenek berumur 68 tahun atau 70 tahun. Yang ketiga, menikahnya itu karena wahyu. Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikah lagi, jika memang punya kebutuhan khusus, lakukan, tapi tolong jangan mengatakan menjalankan sunnah Rasul, gitu maksudnya. Nikah saja memang Allah membolehkan, tapi jangan mengatakan itu adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul banyak banget, sholat malam sampai bengkak kakinya. Pernah suami kita bengkak kakinya karena sholat malam? Sedekahnya seperti angin yang berhembus, memperlakukan keluarga luar biasa, itu yang belum dilakukan gitu. Jadi kalau ingin menikah lagi karena memang Allah membolehkan, silahkan, tapi jangan menyandangkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Justru sunnah beliau itu 25 tahun monogami bersama Khadijah radhiyallahu anha, tidak ada wanita lain. Kenapa? Semuanya sudah tercover dalam diri Khadijah radhiyallahu anha. Cantiknya, solehahnya, kayanya, dermawannya, energiknya. Jangan bayangkan umur 40 itu seperti kita, udah mulai duduk gemeter, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Tidak. Khadijah masih bisa melahirkan 6 orang anak. Di sini ada nggak yang umur 40 ke atas melahirkan? Ada. Saya sempat melahirkan terakhir itu usia 48 tahun. Dikasih amanah sama Allah ketika usia 48 tahun, dan rasanya berbeda tentunya. Udah mulai lelahnya terasa. Khadijah radhiyallahu anha menikah usia 40 tahun masih bisa melahirkan 6 orang anak. Energik, kuat, cantik, penyayang, lembut, itu semua ada dalam diri Khadijah. Makanya Rasul tidak berpaling pada wanita lain selama ada Khadijah. Bahkan kalau punya masalah, ada masalah, beliau langsung yang terbayang wajah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau menatap wajah Khadijah radhiyallahu anha, setengah masalahnya selesai. Suami kita punya masalah, menatap wajah kita gimana? Nambah masalah. Ya percuma pulang, ini nambah masalah. Gayanya kita ingin memberikan solusi, cerita, tambah masalah sebenarnya. Jadi itu kehebatan Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau, Rasulullah menyampaikan bahwa Khadijah wanita terbaik di surga. Wajar ketika Khadijah meninggal, itu belahan jiwa pergi, itu kondisi Rasulullah sangat-sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan paman Rasulullah SAW yang meninggal di tahun yang sama, maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Tidak lama kemudian Allah menghibur beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini jangan pakai logika. Kenapa? Nggak masuk ke akal kita bagaimana dalam waktu 1 malam bisa mengadakan perjalanan ke langit ke-7. Itu kalau pakai logika enggak bisa. Makanya ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Jadi di malam hari melalui buraq. Kita pergi haji berapa lama? Pakai pesawat saja hitungannya jam, nggak bisa 1 malam. Makanya kalimatnya dibuka dengan maha suci Allah. Tuh Allah yang memperjalankan hambanya, gitu kan? Bi'abdihi laila, pada malam hari. Jadi Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Sementara dari bumi ke langit ke-7 lanjut ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj, begitu. Mi'raj itu naik ke atasnya, namanya Mi'raj. Maka disebutlah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu terjadi pada tanggal 27 Rajab
tahun 10 kenabian, atau kalau bulan Masehi itu 621 Masehi. Maka perjalanan yang luar biasa, berkesan gitu ya, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu kalau habis diuji oleh Allah, yakin ada hiburan setelahnya. Itu yakin. Mengapa? Setelah hujan ada pelangi yang indah. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setiap ujian yang datang kepada kita pasti setelahnya ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Kalau saya yang bicara tidak valid, tapi Allah dan Rasulnya kalau sudah berbicara itu pasti. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani, Rasulullah justru sudah diberikan. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Coba. Itu keutamaan dan keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa perlu doa dulu, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, minta dulu sama Allah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta, sudah dilapangkan. Dan Masya Allah, kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keistimewaan tersebut. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah bersedih berlama-lama. Pasti bonus Allah datang. Allah itu kalau ngasih bonus gak cuma-cuma, dijewer dulu, disentil dulu gitu ya. Coba kuat gak nih? Kalau kuat baru dinaikkan derajat kita. Kita SD, SMP, SMU ada tesnya kan, ada ujiannya. Allah pun begitu melihat kita. Oke, dia rajin ngaji, diuji. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi, kalau aku mencintai hambaku, aku pasti mengujinya. Jadi kalau diuji sama Allah, dijewer sama Allah, dikasih ujian, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita insya Allah. Karena hari ini kan kelihatannya wajahnya bermasalah semua, jadi hiburan akan datang, bonus Allah akan datang. Ini belum 1 jam saja gonta-ganti kaki berapa kali, kaki kanan ke kiri, kiri ke kanan, tangan di dagu udah, tangan di meja sudah, semuanya sudah dicoba. Itu ciri-ciri kalau tubuh kita bermasalah gitu. Tapi nanti rasakan setiap duduk di majelis ilmu ada ketenangan. Saking tenangnya sampai-sampai kita ingin sekali membaca doa tidur. Ingin sekali. Di rumah belum tentu mendapatkan ketenangan sehebat ini, tapi duduk di sini, masya Allah, masya Allah. Jadi itu peristiwa Isra Mi'raj pada yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hiburan. Hikmahnya itu. Yang kedua, ketika beliau naik ke langit yang pertama itu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di situ Nabi Adam bertanya apakah gitu ya, karena yang mengetuk pintu yang mengucapkan salam adalah malaikat Jibril. Kata Nabi Adam, apakah dia sudah diutus? Kata malaikat Jibril, iya sudah. Maka didoakan oleh Nabi Adam, kemudian disambut dan didoakan. Naik lagi ke langit yang kedua. Jadi langit itu ada 7 lapis. Nanti surga juga begitu. Surga ada 7. Mohon maaf ini menyinggung sedikit. Ibu kalau ngeliat ke atas kan cuma gitu aja tingginya ya. Kalau ada yang babai-babai, cuma di situ. Surga lantai 1 dengan lantai 2 itu seperti kita melihat bintang di langit, itu lantai keduanya. Luasnya surga seperti itu. Makanya jangan pernah berpikir yang penting keangkut masuk surga deh, yang penting. Nanti takut nyesel, tiba-tiba teman-teman yang ngaji di JGC di masjid ada yang babai-babai, ibu ya Allah, ibu kenapa di lantai bawah gitu. Nyesel gak bu? Lah kok dia di lantai 3 gitu, sementara kita di lantai bawah. Kenapa? Boleh jadi dia punya ibadah rahasia yang tidak kita punya. Makanya kalau melihat orang jangan pernah berpikir kita lebih baik daripada dia. Dia lebih baik dari kita, nggak jadi ngerumpi kita. Dia misalnya ketawanya besar ya, wah misalnya gitu, kita astagfirullah gitu, tapi langsung kita tutup. Boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada sedekah saya gitu.
Ada orang centil banget gitu ya, kayak belatung nangka, nggak mau diem gitu. Kita bilang, ih perempuan gitu banget, tapi boleh jadi sholat malamnya lebih banyak daripada kita. Nggak jadi kita macem-macem. Jadi kenapa kita mengurangi dosa ya, dengan sisa yang ada ini mengurangi dosa. Jangan berpikir gini, sama-sama dia melakukan dosa kok gitu. Sama-sama kok kita waktu melakukan dosa kan berjamaah. Tapi jangan salah, boleh jadi teman-teman yang melakukan dosa surganya lebih tinggi. Kenapa? Kata Allah, mereka taubat pada saat kamu meninggal. Jadi kita meninggal, dia akan belakangan. Dia taubat ketika melihat kita meninggal, dia masuk surga lebih tinggi daripada kita. Jangan pernah merasa bangga bahwa kita bikin dosanya bareng-bareng kok. Jangan pernah berpikir begitu. Boleh jadi kita meninggalnya lebih dulu dan dia bertaubat. Maka ini yang membuat Nabi Adam sempat cemburu ya. Nabi Adam sempat cemburu, seandainya aku boleh memilih, aku pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu memiliki kelebihan, dan perbedaanku, kata Nabi Adam, dengan perbedaan umat Nabi Muhammad dulu, kata Nabi Adam, perbedaanku dengan perbedaan umat Nabi Muhammad ada 2, sebetulnya 3 tapi saya lupa. Yang pertama, apa kata Nabi Adam? Aku melakukan dosa 1 kali langsung dikeluarkan dari surga saat itu juga. Bikin dosa 1 kali, makan buah terlarang, dikeluarkan dari surga saat itu juga. Umat Nabi Muhammad dosanya banyak banget, ya kan Bu? Dosanya banyak, tapi pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah sayang banget sama kita, Ibu. Kita bikin dosa, Allah tuh nggak pernah manggil gini, wahai pendosa, wahai pezina, wahai pencuri, wahai tukang rumpi, wahai, nggak pernah manggil hambanya begitu. Allah selalu memanggil kita dengan panggilan wahai hambaku. Tetap kita dijadikan hambanya padahal dosa kita banyak. Makanya kata Nabi Adam, itu hebatnya umat Nabi Muhammad, dosanya banyak tapi pasti nanti masuk ke dalam surga. Yang kedua apa? Yang kedua, perbedaan aku dengan umat Nabi Muhammad, aku ketika melakukan dosa langsung dilepas pakaianku, sehingga kami mencari dedaunan untuk menutupi auratku, aurat kami. Sementara umat Nabi Muhammad sejak lahir dikasih pakaian, tetapi mereka berusaha membukanya. Iya, waktu lahir ada baju nggak? Punya baju kan kita, mau model kayak apa aja. Tapi ketika besar yang di atas diturun-turunin, yang di bawah dinaik-naikin, pusar diliatin. Padahal yang lengkap banyak, bahan banyak, jahitan banyak. Tapi itu kata Nabi Adam, perbedaanku dengan umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Sama pertanyaannya, apakah dia sudah diutus? Iya. Maka disambut dan didoakan. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Jadi langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, sementara langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Pertanyaannya sama dan jawabannya sama. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Pertanyaan sama, apakah dia sudah diutus? Sudah, kata malaikat Jibril. Maka disambut dan didoakan. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa apa? Minta keringanan sama Allah. Umatmu tidak mampu 5 waktu aja telat gitulah ya. Coba minta kurangi. Datanglah lagi naik ke langit, minta dikurangi 5 waktu. 5 waktu saja dikuranginya, dari 50 dikurangi 5 waktu. Kata Nabi Musa, masih banyak itu. Minta lagi, itu bolak-balik minta diringankan. Sampai finally terakhir diturunkan menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya 50. Coba. Dari 50 menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50. Keren, Masya Allah.
Itulah rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Maka saat 5 waktu kata Nabi Musa minta keringanan, kata Rasulullah, tidak, aku malu. Akhirnya kita mendapatkan perintah sholat berapa waktu? 5 waktu dengan pahala berapa? 50 waktu. Makanya Allah itu sayangnya sama kita luar biasa. Semalam ibu-ibu niat besok mau ngaji di masjid JGC. Baru niat saja, apa kata Allah? Ya Atid, catat niatnya, dia besok mau ngaji. Catat niatnya, catat niatnya, catat satu kebaikan untuknya. Ternyata datang, apa kata Allah? Ya Atid, dia datang, hambaku datang ke pengajian, catat 10 ya Atid. Coba niat saja dicatat satu kebaikan dan benar-benar datang dicatat 10 kebaikan. Berbeda dengan kalau kita niat buruk. Semalam niat buruk, misalnya apa? Nanti kalau ketemu nenek-nenek dikagetin biar pingsan misalnya. Niatnya buruk. Apa kata Allah? Ya Atid, jangan dicatat, dia baru niat kok. Boleh jadi besok dia merubah niatnya, boleh jadi dia tidak melakukannya besok. Coba sayangnya sama Allah, Allah sama kita tuh begitu gitu. Jangan dicatat ya Atid, dia baru niat saja gitu. Tiba-tiba besok dia melakukannya, ya Atid, catat satu saja ya, satu. Allah membalas keburukan dengan adil. Kalau ngerjain dicatat, kalau nggak ngerjain nggak dicatat. Berbeda kalau kita melakukan kebaikan, membalasnya dengan cinta, 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 cinta. Masya Allah. Maka kalau kita, mohon maaf, jika kita pernah punya masa lalu, pernah ninggalin sholat, pintu taubat Allah terbuka. Aduh Bu, saya dulu pernah nggak sholat, saya nggak tahu kalau sholat wajib. Atau Bu, saya dulu tuh males banget, cuman pura-pura wudhu terus nggak sholat. Gimana? Taubatan nasuha. Taubat bagaimana caranya? Yang pertama, mengakui dosa-dosa. Ya Allah, hamba pernah nggak sholat, hamba pernah durhaka, hamba pernah melakukan dosa ini. Mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang kedua, menyesali. Allah, hamba menyesal ya Allah, hamba pernah meninggalkan sholat, menyesal ya Allah. Baru yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukan lagi, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maka itu taubatan nasuha. Ciri-cirinya bagaimana kalau orang yang diterima taubatnya? Insya Allah umumnya dia berperilaku lebih baik, karena sudah taubat kepada Allah, sholatnya lebih rajin, akhlaknya lebih baik begitu. Ada perbaikan dalam dirinya dia gitu. Ada perbaikan. Tapi kalau misalnya ngulang lagi, Allahu a'lam gitu ya, apakah itu benar-benar taubatan nasuh atau tidak. Jadi yang pertama, jika kita pernah meninggalkan sholat, taubat. Makanya Allah nunggu kita. Apa kata Allah? Ya Atid, jangan dicabut nyawanya dulu. Ya Israel, jangan dicabut nyawanya dulu. Aku sedang menunggu taubatnya dia. Tapi dia belum taubat, mungkin nanti malam dia taubat gitu. Malam nggak taubat juga, mungkin besok siang dia taubat. Aku tunggu dia, kata Allah. Ketika ada seorang hamba taubat kepada Allah, Allah bahagia sekali. Kebahagiaannya melebihi kebahagiaan kita saat hewan kesayangan kita atau kendaraan kita hilang dan kembali lagi. Kita kan pasti senang, dan Allah lebih bahagia dari itu. Jika ada hambanya taubat, Allah bahagia sekali. Tidak ada kata terlambat untuk taubat jika kita pernah melakukan dosa besar. Entah sholat kita tinggalkan, entah durhaka, mohon maaf, entah ini nih, jilbab tidak kita kenakan. Jilbab wajib. Berbakti kepada orang tua wajib. Terus perintah-perintah itu pernah kita tinggalkan, taubat. Terus kalau misalnya kita telat bagaimana? Nah ini ada kalimat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kalau baca jangan berhenti di fawailul lil musallin, jangan di situ. Lanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya apa? Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Siapakah yang suka lalai? Kita. Kalau para sahabat salafus soleh, lalainya mereka saat sholat tidak khusyuk, mereka udah mengatakan lalai. Celaka, hari ini aku sholatnya nggak khusyuk. Ada seorang sahabat sedang sholat, tiba-tiba masuk burung. Duh, warnanya cakep banget gitu. Karena ngeliatin bulu burung yang warnanya bagus, nggak khusyuk, langsung celaka. Aku hari ini sholatnya tidak khusyuk, langsung sedekah 1 hektar kebun. Kita nggak khusyuk, tiap hari nggak khusyuk. Mau sedekah 1 hektar kebun, nggak ada kebunnya lagi. Tapi tiap hari kita nggak khusyuk kan, pengen khusyuk, sekalinya khusyuk malah lupa. Ya Allah, ini kedua atau ketiga ya. Pernah begitu? Kita lalai waktu pernah, lalai rokaat pernah, lalai bacaan pernah, lalai meninggalkan yang sunnah pernah kan semuanya. Maka kalau lalai waktu, istighfar. Astagfirullahaladzim, udah jam 2 belum sholat zuhur. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ketiduran. Kalau telat, istighfar. Kalau lupa rokaat, sujud sahwi. Aduh, ini kedua apa ketiga sih, udah dipers-pers. Aduh, kedua atau ketiga, ambil yang sedikit, 2. Berarti kita tambah 2 lagi kalau memang sholat zuhur. Bingung ini ketiga atau keempat gitu, ambil sedikit yang 3. Baru 3, berarti kita nambah 1 lagi. Kalau berjamaah bagaimana? Sama begitu. Kecuali kalau kita pas lagi salam, terus ada makmum yang bilang gini, Bu, ibu sholat zuhurnya baru 3, langsung berdiri lagi, tambah 1 lagi. Nggak usah bubar-bubar ya, kita dari awal aja ya, nggak usah, tambah 1 lagi. Dulu Rasulullah pernah sholat asar kalau nggak salah, kemudian beliau baru sholat 2 rakaat, salam. Ada seorang sahabat bernama Dzul-Yadain bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu kepadamu sehingga sholat yang seharusnya 4 rakaat engkau lakukan 2 rakaat? Kata beliau, aku baru 2 rakaat. Iya, langsung beliau berdiri lagi, nambah 2 rakaat lagi. Sebelum salam beliau sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa bilangan 2 apa 3 atau 4, ambil yang sedikit, sebelum salam sujud sahwi. Kalau lalai bacaannya bagaimana? Nah, kita pengen baca ayat yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Wadduha wal laili idza saja, lupa. Wadduha wal laili idza saja, udah dipers-pers lupa lagi, langsung ganti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, ganti lagi boleh. Kenapa? Karena kan kita sering begitu, pengen baca surat yang agak panjang, lupa. Pasti larinya ke 3 kul. Kalau nggak Qul huwallah, al-falaq, an-nas. Kan wajahnya kelihatan wajah-wajah cool semuanya. Jadi kalau surat pendek yang lupa, itu boleh ganti atau boleh langsung ruku. Tapi kalau langsung ruku, suratnya baru pendek, langsung ruku, itu makruh. Terlalu pendek. Misalnya contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, lalu lupa, Yasin, lupa, terus langsung ruku, boleh nggak? Boleh, tapi makruh, kedikitan, cuma 1 ayat gitu. Itu kalau surat. Tapi kalau yang lupa surat Al-Fatihah, maka rokaat tersebut dianggap tidak ada. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun. Ini jika sholatnya sendiri gitu. Kita sholat sendiri nih, karena terburu-buru gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, langsung surat, lupa baca Al-Fatihah. Terus pas sujud baru ingat, ya Allah tadi tuh belum baca Al-Fatihah, maka anggap rokaat itu tidak ada.
Jadi nggak usah bubar, dari awal lagi deh. Yang repot kalau ingatnya pas di rakaat keempat kan, ya Allah, udah mau salam baru ingat rakaat ketiga nggak baca Fatihah, maka dianggap rakaat yang tidak ada Fatihahnya itu nggak dikerjakan gitu maksudnya. Kalau misalnya tidak membaca Al-Fatihahnya di rakaat pertama, berarti rakaat pertama dianggap tidak ada, belum dikerjakan gitu. Kalau misalnya lupa baca Fatihahnya di rakaat keempat, berarti rakaat keempat dianggap belum dikerjakan. Karena Al-Fatihah itu rukun. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, Fatihah harus dibaca. Tapi kalau kita sholat berjamaah nih sama imam, kita datangnya telat, aduh imam udah waladhdallin gitu ya, terus kita gabung, baru Allahu Akbar, imam ruku, maka patokannya ruku. Kalau ikut ruku sama imam berarti kita nggak perlu nambah, walaupun kita belum sempat membaca Al-Fatihah. Jadi kalau ya imam udah waladhdallin, udah selesai nih, Al-Fatihahnya sudah selesai, kita baru gabung Allahu Akbar, imam ruku, kita ikut ruku, sudah ditanggung oleh imam. Jadi kalau sholat ada orang berdiri aja sendiri, tempel aja Bu, biar dapat pahala berjamaah, pegang pundaknya. Ini kalau satu jenis ya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jangan, permisi Pak, ya repot. Ada kekhususan tersini, ini kalau perempuan ya, kita sama-sama perempuan mau jamaah, ambil posisi sebelah kanan, pegang, langsung gabung begitu. Tapi kalau laki-laki gimana, pakai tasbih atau tasbih. Kalau dia nggak paham, pakai suara Pak, saya ikut jamaah gitu. Yang penting suaranya nggak dibuat lebay, Bapak nggak usah, itu parah itu. Jadi itu sebabnya pula kenapa kalau imam salah, perempuan kan mentasbih gitu ya, ditasbih atau ditasbih, nggak bilang subhanallah. Kalau laki-laki bilang subhanallah, laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh. Even kita menganggap suara kita biasa-biasa saja, tapi nggak boleh, khawatir suara kita menimbulkan fitnah buat imam. Apalagi kalau makmumnya orang Arab, Masya Allah, orang Arab kalau udah ngobrol, Masya Allah. Dia kalau pernah dengar berita nggak yang membacakan orang Arab, gitu kan ya, dia nggak dibuat-buat, memang aslinya begitu. Kalau kita kan desahannya, liuk-liuknya kan dibuat-buat. Kalau mereka memang aslinya begitu, aslinya begitu. Jadi misalnya kalau kita gini, apa kabar? Udah kan gitu aja. Kalau orang Arab enggak, Fathiyah, kaifa haluk ya Fathiyah. Kita dengarnya, ya Allah suaranya gitu ya. Kalau Fathiyah, apa kabar Fathiyah gitu kan, enggak fitnah-fitnah banget. Kalau mereka beda memang, enggak dibuat-buat, memang begitu aslinya. Ya Fathiyah, kaifa haluk ya Fathiyah. Kuis ja'ani bihud. Kita dengar, ya Allah, kita aja perempuan mendengarnya tuh apa ya? Gimana gitu. Bayangkan laki-laki, maka enggak boleh diingatkan dengan kalimat subhanallah, cukup ditasbih atau ditasbih saja begitu. Jadi itu terkait dengan kalau lupa rokaat. Terus kalau lupa sunnahnya bagaimana? Kalau lupa sunnah, sholat kita tetap sah, tapi rugi besar, nggak dapat pahala sunnah. Contoh, kita nggak baca doa iftitah, nggak apa-apa, sah sholat kita. Beda kan kalau Al-Fatihah kan rukun, tapi kalau surat surat doa iftitah kan sunnah. Jadi itu perlu diketahui, maka itu yang disebut dengan kita perbaiki sholat kita, sehingga kita tahu mana rukun sholat, mana sunnah sholat, apa saja syarat wajib sholat. Kenapa kita mau memasuki bulan suci Ramadan bulan depan ya? Nah, pengen banget bulan depan itu sholat kita sudah bagus, pengen banget bulan depan itu ibadah kita lebih indah. Kenapa? Karena sholat itu salah satu cara kita ngobrol dengan Allah ya, sholat. Ibu kalau baca Al-Fatihah seakan-akan kita ngobrol, itu Masya Allah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan. Itu terus sampai Fatihah selesai, khusyuk bacanya, rasakan dampaknya. Masya Allah Ibu. Walaupun kita misalnya mohon maaf, khusyuknya itu di rakaat keempat saja,
Jadi kalau misalnya rakaat pertama nggak khusyuk, kedua nih saya harus khusyuk gitu. Jangan ya udah terlanjur nggak khusyuk, ya udahlah bablas lah sampai pas salam, ini udah waktunya salam apa belum ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Pertama nggak khusyuk, kedua saya harus khusyuk. Kedua nggak bisa juga, ketiga nih saya harus khusyuk. Caranya bagaimana? Langsung tatap tempat sujud. Langsung tatap. Kalau nggak bisa juga, setiap gerakan kita suarakan Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Setiap gerakan kita takbir Allahu Akbar. Jadi pikiran kita diingatkan, hey halo lagi sholat gitu maksud. Nggak apa-apa, cuma dapat di penghujung saja nggak apa-apa. Ada momen kita sempat khusyuk gitu. Jangan biarkan kita misalnya mohon maaf 3 waktu sujud sahwi semua. Ya Allah, zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi lagi, maghrib 4 rakaat sujud sahwi lagi, babak belur sekali kita 3 waktu berturut-turut lupa gitu. Tapi biasanya mohon maaf sekali, faktor umur bisa, faktor dosa juga bisa. Jadi kalau mau sholat baca ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus rapihin nih rambut, arah kiblat. Kalau bisa nih sholat taraweh nanti mukenanya beda, agak wangi. Jadi gimana ya kalau orang seneng gitu, gitu ya, seakan-akan bilang sama Allah, ya Allah aku ingin menghadapmu, ini mukena baru ya Allah gitu. Atau pakai parfum, jadi kita nyaman, bahannya yang adem. Kalau bahannya gerah, baru selesai assalamualaikum, ya Allah gerah banget, nggak sempat zikir, nggak sempat istighfar, nggak sempat doa kan gitu. Tapi kalau adem enak gitu ya. Jadi dikondisikan gitu. Saya pernah cerita waktu itu ya, saya punya bibi almarhumah. Kalau bulan Ramadan itu Masya Allah beliau ya almarhumah ini, terutama di 10 hari terakhir, beliau itu habis sholat isya tidur, nanti jam 12, jam 1 bangun terus sampai subuh nggak tidur lagi. Suatu hari saya pengen tahu nih kok bisa tante saya nih, bibi saya kok begini tuh bisa. Saya numpang sholat, kalau orang Betawi kan manggilnya encik ya, encik gitu. Cik, Fatin numpang sholat ya? Iya Fat, di sana. Ya Allah, tempatnya enak banget ibu, sajadahnya tebal, mukenanya wangi, saat saya sujud aromanya indah, ada bunga sedap malam di sebelah kanan, bunga melati sebelah kiri, dibuat senyaman mungkin. Ada kipas angin, Fat kalau gerah nyalain aja kipas anginnya. Itu kita berlama-lama tuh betah gitu. Sampai-sampai enak banget di sini ya, habis saat ini saat apa lagi ya gitu. Jadi memang harus dibuat senyaman mungkin biar kita tuh waktu duduk tuh enak, aroma mukenanya enak, wangi gitu. Sujud juga jadi kita nggak duduk nggak gitu, enak kita. Jadi subhana rabbiyal a'la tuh ini tuh dinikmati, Masya Allah. Kita perbaiki ya perlahan-lahan, bertahap sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita sudah menikmatinya, merasakannya gitu. Walaupun tadi cuma 1 rakaat, nanti naik lagi 2 rakaat, naik lagi begitu seterusnya. Itu yang akan kita perbaiki menyambut bulan suci Ramadan. Makanya peristiwa Isra Mi'raj dengan Ramadan kan berdekatan gitu. Berdekatan. Mengapa harus seperti itu? Karena orang yang sholat insya Allah terhindar dari neraka sakor. Penghuni surga bertemu dengan penghuni neraka, ditanya, "Hei, kenapa kamu masuk neraka sakor?" Apa jawabannya? Karena dahulu kami tidak sholat. Jadi orang-orang yang nggak pernah sholat masuknya ke neraka sakor. Yang kedua, yang pertama kan tadi ya cara kita berdialog, cara kita ngobrol dengan Allah. Yang kedua, selamat dari neraka sakor. Yang ketiga, kenapa sih sholat ini? Sholat itu salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Sholat salah satunya. Kalau anak kecil bilangnya gimana? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa gitu kan. Zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Jadi kalau anak kecil-kecil diajarin rukun Islam, duduk baik-baik, nak mama ingin menyampaikan rukun Islam yang 5. Anak-anak lupa. Tapi kalau pakai lagu, anak-anak ingat.
Makanya orang kalau punya anak kecil awet muda, jadi guru TK, TPA itu awet muda karena nyanyi mulu, nyanyi, cerita, nyanyi gitu kan. Makanya terkadang kita memahami guru TPA atau TK itu kalau ngomong suka palanya gitu ya, ibu apa kabar, dalam hati pasti guru TK, bener mbak guru TK ya? Iya, benar. Jadi palanya tuh nggak begini, ibu apa kabar, enggak, ibu, kalau nggak pala tangan gitu, memang gitu fitrahnya gitu. Jadi ibu-ibu berusaha ya, kita sama-sama berusaha menjadikan sholat ini benar-benar apa ya, cara kita ngecas gitu, cara kita ngecas, karena dia pun termasuk yang pertama kali ditanya di hari kiamat nanti. Itu ya, pertama cara kita berdialog, kedua apa tadi? Selamat dari neraka sakor, ketiga ibu saya baru di sini, ibu udah lupa rukun Islam, yang salah satu rukun Islam yang keempat itu cara kita minta tolong, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Yang kelima tadi sempat kelewat, yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam apa? Yang keenam dia tiangnya agama. Jadi kalau pengen tahu agama kita bagus nggak nih sholatnya, perhatikan. Kalau diuji dikit aja, cerai buka jilbab, cerai murtad, boleh jadi tiangnya nggak kokoh. Tapi kalau diuji, dipontang-panting, diombang-ambing, tetap dia begini, kuat, salatnya keren. Jadi kita kan pasti diuji sama Allah. Coba perhatikan kita nih kuat apa enggak gitu. Kalau kita nggak kuat, salatnya diperbaiki lagi. Mayoritas kita diuji lewat rumah tangga. Apa kata Rasulullah? Nikah itu setengah agama. Terus salat tiangnya agama. Yang setengah agama ini akan bermasalah kalau tiangnya bermasalah. Jadi jangan bikin tiangnya goyang, tiangnya harus kokoh. Kalau orang sholatnya bagus, tiangnya bagus, ini mau gombang-gambing nggak ada masalah. Kenapa? Dia akan berpikir, oh ini bagian dari ujian Allah, ini bagian dari takdir Allah. Kita kan hanya menjalankan skenario Allah saja. Sakit, oh alhamdulillah dapat bagian juga ya, ini kan skenario Allah bahwa saya sakitnya di bulan ini, tahun ini, saya nggak kena sakit yang kemarin, itu bagian takdir Allah. Saya menjalankan skenario saja. Tenang kan kalau semua diserahkan sama Allah. Kita nggak pernah berpikir, ya Allah kenapa dapat suami begitu sih, kenapa sakitnya baru sekarang pas mau Ramadan. Kita cuma jalanin aja. Jadi semua sudah tercantum di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Bener-bener ngejalanin aja, ya jalanin aja gitu. Tiba-tiba punya hutang, jalanin aja, Allah kasih rezeki kok. Tiba-tiba suami lincah, jalanin aja, lagi tumben-tumbenan lincah, besok juga pulang lagi gitu. Tiba-tiba anak, mama, ya kebetulan aja. Tapi itu kan susah, mau dapat begitu tuh kan susah. Dapatnya gimana? Sholat tadi. Sholat, Masya Allah, sholat itu apa poin yang selanjutnya? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, rem. Pengen begini begitu, nggak jadi ada remnya. Tergantung remnya pakem apa enggak, tergantung sholatnya lagi. Kalau diajak ngerumpi, mbak ngerumpi yuk sekali-kali, aduh saya kok lemes banget ya, tuh remnya pakem banget. Mbak sekali-kali ngerumpi yuk, di mana? Tentang siapa hari ini? Jangan-jangan remnya lagi blong. Pak, kita selingkuh yuk, ayo sebulan aja ya, lagi blong tuh remnya. Kalau ada yang nanya, astagfirullahaladzim, ada cincin di jari manis saya, ada dia yang selalu menunggu di rumah, langsung. Jangan sampai kita tergoda. Ini ada bu satu kantor, ini seorang ibu bertanya gini, Bu Fatia gimana ya Bu, satu kantor satu lantai, maaf bukan satu kantor, satu lantai itu sudah selingkuh semua, tinggal saya yang belum. Bapak di ruangan itu sudah ngasih isyarat, gimana, tinggal kita aja nih yang belum. Saya bilang jangan. Coba sampai segitunya tuh godaan setan. Jadi ibu-ibu kalau lagi diuji di rumah,
Jangan cari dada pria lain, jangan cari bahu orang lain. Nangis aja di bahu suami. Bahu suami hilang, tak kemana, dia pergi kemana, bahu bantal. Nah, jangan curhat di bahu suami. Jangan curhat di bahu suami orang. Nanti akan kita komparasi tuh, suami dengan suami orang, kok enakan suami orang. Bahaya itu. Maka kenapa sekarang terjadi perselingkuhan meningkat? Balik lagi sholatnya, dia nggak pakem remnya ya. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau kita sedang galau, sedang sedih, Allah memanggilkan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Wahai orang yang berselimut masalah, wahai orang yang berselimut amanah, wahai orang yang berselimut ujian, bangun malam. Maka mudah-mudahan tema kita hari ini benar-benar memperbaiki sholat kita, sehingga insya Allah momen Isra Mi'raj ini benar-benar menjadikan sholat kita lebih bermakna, lebih baik lagi. Walaupun tadi bertahap, rakaat pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga, seterusnya cuma dapat 1 rakaat aja khusyuk, itu sudah sesuatu gitu. Nanti kita usahakan 2 rakaat, begitu seterusnya ya. Allah alam. Gak terasa jam 11:10. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah bulan depan kita tunggu kabar. Biasanya di sini Ramadan libur ya, atau enggak? Kita tunggu kabar ya, apakah Ramadan libur atau tidak. Karena bulan depan sepertinya sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kita belum tahu ya. Semoga yang terbaik saja. Jika pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perilaku atau tutur kata yang kurang berkenan. Biasanya yang banyak bicara banyak salah. Kalau ibu-ibu kan gak ada salah, cuman hihi ketawa, nyatet baca doa tidur, gak ada salahnya insya Allah. Jadi sudah saya maafkan ya, begitu. Wallahu alam. Silakan saya kembalikan lagi kepada Memsi. Silakan Mbak Sarah. Mbak Yakin. Masya Allah ya, kita di kembali tentang pulau Semoga